Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi al-ma'man minad dalalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan bisa berjumpa kembali dalam rangka mengkaji kitab Aqidah Awam. Dan sebenarnya kitab ini juga ada kajian secara tertulis, bukan hanya secara lisan saat ini, tapi secara tulisan di website an-najah.id. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pada episode berikutnya di Aqidah Awam, yaitu sifat pertama di 20 sifat yang wajib diketahui oleh Allah, yang wajib diketahui oleh orang mukallaf, wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih menyambung kepada nadhaman yang sebelumnya, wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah mi wajibil lillahi isyrina sifah. Wa ba'du, ketahuilah orang mukallaf itu wajib mengetahui 20 sifat wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Mi wajibil lillahi isyrina sifah, di sana telah diterangkan sebelumnya bahwa 20 itu adalah sifat yang wajib diketahui oleh orang mukallaf. Bukan berarti sifat Allah Subhanahu wa taala terbatas hanya 20 sifat, bukan. Tapi itu adalah yang wajib diketahui. Makanya miwajibil lillahi isyrina sifah, ada minnya di sana. Ba'id wa bayyin wabtadi fi amkinah bimin, ya itu kalau di alfiahnya. Oke, sekarang melanjut kepada sifat yang pertama di sana adalah fallahu maujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah Subhanahu wa taala maujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat maujud, wujud, memiliki sifat wujud, ada. Allah taala wajib ada. Dan untuk disclaimer ya, bahwa yang dimaksud wajib di sini adalah sesuatu yang tidak tergambar oleh akal ketiadaannya. Jadi bukan yang dimaksud wajib adalah kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat siksa, bukan. Itu ranahnya wajib syar'i. Sedangkan yang kita bahas sekarang adalah wajib akli. Terjemahan yang lebih tepat untuk wajib ini adalah pasti. Jadi Allah Ta'ala wajib ada itu sama dengan mengatakan Allah Ta'ala pasti ada. Bukan berarti kalau gak ada itu haram dan lain sebagainya, bukan begitu. Justru kebalikannya, wal mustahilu diddu kulli wajibi. Kebalikannya yang wajib itu adalah mustahil. Nah, jadi kalau mengatakan Allah Ta'ala wajib ada, pasti ada, kebalikannya berarti Allah Ta'ala mustahil tidak ada. Akal tidak kebayang bahwa Tuhan itu tidak ada. Lah, ini merupakan pondasi yang menjadi pembahasan ilmu kalam berikut-berikutnya. Makanya sifat wujud ini diletakkan pada pertama. Karena kenapa? Kalau kita telusuri sifat wujud ini, bukti secara logisnya apa? Adalah wujudul alam, keberadaan alam. Saat kita mengatakan alam itu ada, yang mana alam itu adalah sesuatu yang hadis, berarti apa hadis itu? Sesuatu yang keberadaannya setelah ketiadaan, maka berarti ada yang menciptakan di sana. Maka pencipta itu wajib wujud. Maka fondasi sering saya ulangi saat pembahasan dasar ilmu kalam, bahwa fondasi di ilmu kalam itu yang pertama meyakini terlebih dahulu bahwa itu alam itu hadis, alam itu baru. Kalau tidak meyakini bahwasannya alam itu baru, ya sudah, ke belakangnya kacau. Bagaimana kita mau membahas tentang ketuhanan kalau kita meyakini bahwasannya Tuhan itu, alam itu tidak berawal, qidamul alam. Alam itu qadim, alam itu tidak ada awalnya. Ya, nggak perlu pencipta berarti. Justru kita membahas tentang ketuhanan, ilahiyat, lantaran kita menyadari bahwa alam itu hadis. Saat menyadari alam itu baru,
keberadaan, namanya hadis itu adalah keberadaan setelah ketiadaan. Wudutuhu wujuduhu ba'dal adam. Wadiduhu wal musamma bil kidam, kalau di Qaidah Bahiyan ya. Jadi hadis itu adalah wujuduhu ba'dal adam, keberadaan setelah ketiadaan. Maka berarti ada yang mengubah, ada yang ada yang mengubah dari tidak ada menuju ada. Gak mungkin ada sendirinya. Nah, disinilah konsep ketuhanan masuk. Oh berarti wajib ada pencipta di sana. Wajib, kalau alam itu hadis, wajib ada muhdis di sana. Kalau alam itu merupakan ciptaan, berarti wajib ada yang menciptakan kepada alam tersebut. Nah, jadi pondasinya kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya alam itu hadis. Kalau alam kita tentang alam itu apakah hadis atau kidam belum fix, ya udah ke belakangnya amburadul nanti sudah. Makanya itu termasuk kata Imam Al-Ghazali, termasuk kafirnya falasifah itu lantaran meyakini bahwasanya alam itu kidam. Alam itu ada dengan sendirinya. Alam itu tidak membutuhkan kepada pencipta misalkan. Maka kalau mengatakan kayak gitu, ya udah konsep ketuhanan sudah selesai, sudah istilahnya sudah nggak perlu tentang nggak perlu ada pencipta dan lain sebagainya. Makanya kalau ateis di luaran mengatakan dulu orang itu meyakini ketuhanan gara-gara ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa terjawab, tapi sekarang oleh sains bisa dijawab semua. Ya gara-gara alam itu munculnya dari ini sampai tidak membutuhkan kepada pencipta, maka berarti itu sudah tidak meyakini bahwasanya alam itu hadis. Dan saat meyakini bahwasanya alam itu hadis, berarti sudah tidak meyakini tentang konsep ketuhanan sebagai pencipta. Nah, itu jadi konsep dasarnya terlebih dahulu itu meyakini bahwasanya alam hadis. Nah, sekarang apa buktinya itu alam hadis? Alam itu hadis. Nah, makanya kalau di Qaidah Bahiyanya dijelaskan min ghairi syakkin haditsun muftakiru li annahu qama bihi taghayyuru. Min ghairi syakkin, dengan tanpa syak, dengan tanpa keraguan sama sekali bahwasanya alam itu min ghairi syakkin haditsun, alam itu hadis. Kenapa? Muftakiru li annahu qama bihi taghayyuru. Alam itu hadis muftakirun. Alam itu hadis plus memang membutuhkan kepada muhdis, membutuhkan kepada pencipta. Maka kalau kita meyakini bahwasanya alam itu hadis membutuhkan kepada pencipta, kenapa itu alasannya? Li annahu qama bihi taghayyuru. Karena alam itu ada perubahan-perubahan di sana. Jadi minas sukun ilal harokah wa ilal minal harokah ila sukun, bergerak diam bergerak, itu merupakan contoh bahwasanya alam itu berubah-ubah. Kalau mau diperinci kembali, alam itu kata ulama dibagi seluruh alam. Alam itu apa? Alam itu dikatakan aima siwallahil alil alima. Yang dimaksud alam itu adalah segala sesuatu yang masih wallah, selainnya Allah Subhanahu wa taala, itu dikatakan alam. Alam itu dibagi menjadi dua, ada yang masuk kepada ajram, ada yang masuk kepada a'rad. Ajram itu adalah benda alam itu sendiri, jauharnya, materinya. Sedangkan kalau a'rad itu adalah sifat-sifat yang melekat kepada alam itu sendiri. Lah, kita tidak bisa membayangkan ada benda yang terlepas daripada sifat. Termasuk yang kita indra itu sebenarnya adalah a'radnya. A'rad dari jauhar dari sifat-sifatnya, dari alam tersebut. Misalkan saya megang kitab sekarang, kitab. Ini ada bendanya, ini alam ada bendanya. Dan benda itu pasti memiliki a'rad, pasti memiliki sifat dari benda tersebut. Contoh, sifatnya ini keras. Maka yang saya indra dengan indra praba saya bahwasanya ini keras, itu adalah sifat dari benda ini, bukan bendanya. Nah, dan juga saat kita melihat menggunakan indera penglihatan, maka ini sifatnya warnanya agak silver dan lain sebagainya. Warna itu pun juga sifat dari benda ini. Maka ada benda, ada sifat dari benda ini. Ada jirim istilahnya, ada ajrom, ada a'rad. Ajrom tidak mungkin kita membayangkan ada ajrom tanpa a'rad. Maka
Kalau kita membayangkan bahwasanya ajrom itu selalu berkaitan dengan a'rad, segala sifat yang berkaitan dengan a'rad itu juga melekat kepada ajrom itu sendiri. Sampai sini paham ya? Jadi kalau a'rad itu hadis, maka ajrom itu hadis. Kalau misalkan a'rad itu qadim, maka ajromnya qadim. Nah, jadi pertanyaan sekarang, a'rad itu qadim apa hadis? Maka dijelaskan a'rad itu pasti hadis. Karena buktinya mudahnya itu adalah tentang bergerak sama diam. Ya kitab ini bisa saja bergerak kayak gini, bisa ada kalanya diam. Maka itu perubahan-perubahan semacam itu berarti ada awalnya, ada akhirnya, dan jelas itu hadis. Benda yang melekat kepada sesuatu yang hadis, karena itu a'rad itu hadis, maka ajromnya pun, bendanya, jauharnya, materinya itu pun juga hadis. Ya, sampai sini ya mungkin itu adalah penjabaran luasnya. Tapi mudahnya, gampangnya begini aja, bahwa alam itu hadis karena kenapa? Li'annahu qoma bihi taghayyuru. Karena kita melihatnya itu berubah-ubah. Musyahadat taghayyuriha, kita melihat bahwasanya alam itu berubah-ubah. Dari bergerak diam, dari ada ke tiada. Begitupun juga sebaliknya. Itu adalah bukti bahwasanya alam itu hadis. Lah saat kita meyakini bahwasanya alam hadis, maka berikutnya bagaimana? Membutuhkan kepada muhdis. Membutuhkan, kalau alam itu hadis, masa bisa ada dengan sendirinya? Gak masuk akal. Sesuatu menciptakan dirinya sendiri, gak masuk akal. Makanya muftakiru. Nah, tadi itu bahwasanya min ghairi syakin haditsun muftakiru. Hadis lagi membutuhkan kepada yang menciptakan. Saat membutuhkan kepada yang menciptakan, maka kita dengan akal kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sifat-sifat ketuhanan yang layak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ya mausufun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin. Allah Subhanahu wa taala bersifat kesempurnaan, suci dari segala kekurangan. Lah, apakah pencipta itu harus satu atau boleh dua atau boleh tiga? Nah, maka itu konsekuensi saat kita meyakini bahwasanya alam itu hadis membutuhkan kepada pencipta. Maka pencipta itu berarti harus ada wujud. Pencipta itu harus esa. Maka kalau harus esa berarti tidak boleh ada Tuhan-Tuhan pencipta yang lain. Nanti akan dibahas dalilnya di saat membahas tentang wahdaniyat. Pencipta itu harus memiliki sifat taksir, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Kita itu sifat taksir. Karena kalau tidak ada satu dari itu, tidak mungkin menciptakan. Itu semuanya cikal bakalnya saat kita meyakini bahwasanya alam itu adalah ciptaan. Kalau sedari awal kita meyakini bahwasanya alam itu bukan ciptaan, ya sudah, ilmu kalam ini sudah istilahnya pembahasan ke belakangnya itu sudah tertutup dari sana. Permulaan kita harus terlebih dahulu, harus mengetahui terlebih dahulu bahwasanya alam itu adalah hadis. Itu yang paling utama dalam mengenai sifat wujud ini. Lalu yang perlu diketahui juga bahwa fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Karena sifat wujud itu berarti wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa membayangkan dengan akal ketiadaannya. Maka berarti Allah Subhanahu wa taala selamanya dan memang tidak ada awal, tidak ada akhir, Allah taala itu wajib ada. Allah taala itu ada. Kita tidak bisa tasawur dengan akal ketiadaannya. Maka dari itu bahwa qadim dan baqa, kidam dan juga bako itu merupakan cabang dari wujud itu sendiri. Bahkan dikatakan oleh ulama bahwa saat mengatofkan wujud kepada kidam, kepada bako, itu masuk ke atful khos alal am. Karena sebenarnya dengan wujud itu sudah tercakup ada kidam di sana, ada bako di sana. Karena kalau kita sudah meyakini bahwasannya Allah itu pasti ada, mustahil tidak ada, maka ya sampai kapanpun ya Allah Ta'ala pasti ada, mustahil tidak ada, berarti ya bako. Di awal pun ya juga tidak ada awalnya, maka pasti kidam. Maka sebenarnya kidam dan bako itu merupakan rentetan setelah wujud, dan itu sudah tercakup sebenarnya di dalam wujud.
sudah tercakup dalam wujud. Makanya dikatakan sampai itu adalah atful khas alal am. Yang umum itu ya wujudnya itu. Wallahu mawjudun qadimun baqi mukhaliful lil khalqi bil itlaqi. Lah, sebenarnya juga saat pembahasan ilmu kalam yang sering dibahas adalah saat wujud itu apakah ainu dzat atau zaid ala dzat. Itu sebenarnya bukan pembahasan yang sudah tingkat lanjut ya. Kalau orang awam tidak perlu membahas hal tersebut. Tapi sebenarnya kalau kita mau mensederhanakan pembahasan tersebut, sama kayak kita mengatakan bahwa apa sih yang dimaksud zaid ala dzat, apa sih yang dimaksud ainu dzat. Ainu dzat itu berarti entitas itu, bendanya itu adalah sifat itu tidak keluar daripada zatnya itu. Jadi misalkan saya mengatakan kitab ini sekarang tampak, kitab ini kelihatan mata sekarang. Kelihatan mata kepada kitab ini yang merupakan dengan tanda kutip sifat dari kitab ini. Kitab ini kelihatan mata. Tapi pertanyaannya, apakah kelihatan mata itu adalah sesuatu yang zaid ala dzat, sesuatu yang lain daripada dzat ini? Akan tentunya tentu saja tidak gitu. Karena kitab yang kelihatan mata ya ini gitu loh. Nah, saya contohkan yang memang zaid ala dzat. Kalau di sifat 20 itu adalah sifat ma'ani, yaitu kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Sifat ma'ani itu. Lah, contoh saya orangnya kebal. Karena saya membaca amalan-amalan akhirnya kebal misalkan. Maka saya, Muhammad, dengan kebal itu dua hal yang berbeda. Tapi karena kebal itu melekat pada diri saya, maka jelas yang kebal itu adalah zaid ala dzat. Bukan saya, bukan zatnya, tapi itu hal lain daripada zat itu sendiri. Tapi saat sifat kebal itu lepas dari melekat kepada saya dikatakan orang yang kebal. Sama misalkan moderator memiliki ilmu, maka ilmu dengan moderator itu dua hal yang berbeda. Ya moderator ilmunya ilmu, misalkan dia hafal Aqidul Awam, ya maka Aqidul Awam dengan moderator ya berbeda tentunya, ilmunya dengan moderator berbeda. Tapi saat ilmu ini melekat kepada moderator, maka moderator pun dikatakan kaunuhu aliman bi Aqidatil Awam gitu. Moderator tahu kepada Aqidul Awam, maka ilmunya dengan moderator hal yang berbeda, entitas yang berbeda. Dan kalau mengatakan moderator adalah orang yang alim, orang yang berilmu dengan moderator itu sendiri, maka itulah yang menjadi titik poin pembahasan, apakah itu ainu dzat atau zaid ala dzat. Apakah itu adalah zat itu sendiri, orang alim dengan moderator, apakah itu hal yang sama atau itu memang memiliki entitas yang berbeda. Begitu. Itu adalah pembahasan tentang ainu dzat atau zaid ala dzat. Hal ini pun juga ada pada pembahasan mengenai nama. Nama itu apakah ainul musammah atau itu ghairul musammah? Nama itu adalah yang dinamai itu sendiri atau enggak? Saya namanya Muhammad. Muhammad itu ya sayanya atau hal yang berbeda daripada saya. Nah, itu juga menjadi pembahasan ulama. Ada yang memang yang masyhur, yang biasa dipakai adalah bahwa ada dua pendapat di sana. Ada yang mengatakan tetap bahwasanya nama itu adalah hal yang berbeda dengan yang dinamai. Ada yang mengatakan bahwa nama itu adalah yang dinamai itu sendiri. Contoh ulama yang mengatakan bahwa nama itu berbeda dengan yang dinamai. Nama api dengan api tentunya memiliki sifat yang berbeda. Api muhriqoh, anar muhriqoh. Api itu membakar. Sedangkan nama anar, lafadz anar itu tidak membakar sama sekali. Maka kalau sampai mengatakan nama itu adalah ainul musamma, maka berarti orang itu akan terbakar saat mengatakan api, karena memiliki sifat yang sama. Begitupun juga misalkan api
tentang Allah Subhanahu wa taala juga di dalam Al-Qur'an dengan tegas mengatakan bahwasanya walillahil asmaul husna. Allah Subhanahu wa taala memiliki beberapa nama yang indah, banyak nama yang indah. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, sedangkan al-asma di sana kan banyak dan tentunya mutaghayyirah, beda-beda itu. Maka berarti ada dua hal yang berbeda antara nama dengan yang dinamai. Tapi begitupun juga kebanyakan ulama justru sebaliknya, ada yang mengatakan bahwa nama itu adalah nama itu sendiri. Nama itu adalah yang dinamai itu sendiri. Nah, itu. Tapi ala kulli hal, mudahnya kata ulama untuk menjem'uh keduanya bagaimana? Kalau yang dimaksud dari yang dinamai itu adalah dzatiyah lafadznya, maka ya itu berbeda dengan zatnya. Jadi kamu misalkan manggil saya Muhammad, Muhammad misalnya. Maka yang kamu maksud adalah sayanya, zatnya. Maka itu ulama sepakat bahwasanya itu ya ainul musamma kalau begitu. Tapi kalau yang dimaksud Muhammad itu adalah lafadz Muhammadnya, ya tentunya itu ulama pun bila khilaf bahwasanya itu adalah apa wahidul musamma, bukan saya begitulah. Hal yang berbeda dari saya. Mungkin itu adalah pembukaan dari kami mengenai penjelasan dari kami mengenai sifat wujud dan juga tentang hudusil alam, tentang hadisnya alam. Mungkin kita kembalikan kepada moderator dan kita diperbanyak di urusan apa sharing-sharingnya nanti. Ya. Ya, kami kembalikan ke moderator. Ya, kami kembalikan ke moderator. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ilmu yang dibagi tentang awam wujud dan pokok itu sama sama contoh-contohnya sangat memahamkan. Mungkin sesi pertanyaan. Monggo ada sesi pertanyaan. Dengan ini mungkin dan sesi pertanyaan yang ingin bertanya dalam komentar pertanyaan seputar tentang aqidatul awam bahas tadi itu yang dibahas sama mungkin ada yang kurang memahamkan bisa ditanyakan ke kolom komentar tentang seputar aqidatul awam, jangan sampai keluar dari pembahasan wujud kidam bako aqidatul khamsin tentunya. Yang ada pertanyaan seputar aqidatul awam, apa itu ainul sama tadi yang telah dijelaskan sama Ustaz Muhammad bin Ramli, Zaid al-Haddad, monggo tanya seputar wujud kidam bako. Beliau juga menjelaskan apa tadi minas sifah ba'id wabayin, menerangkan tentang nakunya min di sana tambah di antaranya sifatnya Allah. Muhammad Anam. Ada pertanyaan ini. Monggo yang mau bertanya seputar telah dijelaskan yang seger barusan aqidatul awam wujud kidam bako yang diantarkan kepada narasumber mungkin seputar yang dijelaskan beliau tadi
Kidan Boko Fasal Am tentang punya beliau tadi menjelaskan juga marah tab'id yang menjelaskan tentang ainuddad. Monggo sebentar. Seputar wujud Kidan Boko Ustaz tentang akidatul lawan, jangan sampai keluar dari pembahasan ini. Sekarang ada akidatul lawan sendiri itu apa itu tadi yang dijelaskan, apa itu ainuddad, apa itu zaiduddad, apa itu ainun musamma, apa itu ghairul musamma, dijelaskan oleh beliau sangat memahamkan. Mungkin dari penonton ada yang kurang paham seputar tentang apa itu ainuddad, ya, apa itu tentang ainul musamma, apa itu ghairul musamma, monggo dijelaskan, monggo ditanyakan. Wujud Kidan Boko, dia juga mencontohkan tentang beliau sendiri. Monggo kita bertanya. Di seputar pertanyaan Ustaz. Jadi ini ada pertanyaan, siapa ini? Oke, mohon maaf karena moderatornya agak kurang jelas. Ini dari Muhammad Anam. Nah, punten nggih, jelaskan lagi sifat mustahil bagi Allah. Ada pertanyaan Ustaz dari penonton ini bernama Muhammad Anam. Beliau ingin minta penjelasan lagi tentang sifat mustahil. Minta penjelasan lagi tentang sifat mustahil. Minta penjelasan lagi tentang sifat mustahil. Ya. Minta penjelasan lagi tentang sifat mustahil. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mengenai sifat mustahil itu kita harus tahu terlebih dahulu rentetan dari tentang hukum akal. Jadi hukum itu sebagaimana yang biasa dipelajari di Ummul Barahinnya terbagi menjadi 3 berdasarkan hakimnya. Ada hukum akal, ada hukum adat, ada juga hukum syariat. Hukum syariat hakimnya itu yang menentukan itu siapa? Ya syari', ya Allah Subhanahu wa taala, hakikatan Nabi Muhammad majazan. Para nabi majazan. Dan juga kalau hukum adat, siapa yang menentukan? Ya adat itu sendiri. Itu adalah hukum adat, hukum kebiasaan. Ada juga hukum akal. Hukum akal terbagi menjadi 3. Hakimnya siapa? Hakimnya itu adalah akal itu sendiri. Jadi akal menetapkan sesuatu, isbat atau menafikan itu terbagi menjadi 3. Ada yang wajib, ada mustahil, ada yang jaiz. Apa perbedaannya yang wajib, mustahil sama yang jaiz itu? Bahwa kalau kita di akal ini tidak bisa membayangkan sesuatu itu ada, berarti itu mustahil. Itu yang dimaksud mustahil. Sesuatu itu kita bayangkan bahwa sesuatu itu misalkan kamu bisa nggak membayangkan tentang ada jirim, ada benda yang tidak memiliki tempat, nggak bisa membayangkan, atau membayangkan tentang ada bergerak dan diam secara bersamaan, bergerak diam secara bersamaan, nggak bisa dibayangkan. Itu adalah contoh dari mustahil. Jadi segala sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal keberadaannya itu mustahil. Kebalikannya mustahil itu adalah wajib. Wajib itu akal tidak bisa menggambarkan ketiadaannya. Jadi di akal itu kalau dikatakan hal itu tidak ada, misalkan, maka itu akal tidak menerima. Sedangkan kalau jaiz itu ma yasiu fil akli wujuduhu adamuhu, yang di akal itu keberadaannya sah-sah saja, ketiadaannya sah-sah saja. Dan itu sudah dinadomkan kalau di di Kharidah Bahiyanya, fal wajibul aqliyu malam yakbali al intifa fi dzatihi faftahili. Wajib akal itu adalah malam yakbalil intifa,
sesuatu yang tidak menerima ketiadaan, itu wajib. Wal mustahilu kullu ma lam yaqbali fi dzatihi thubutu diddul awali. Sedangkan mustahil itu adalah kebalikan yang pertama tadi, justru malam yakbali fi dzati thubut, yang tidak menerima keberadaan, penetapan. Sedangkan kalau wa kullu amrin qabilin lil intifa walit thubuti jaizun bila khofa. Kalau benda itu menerima kepada intifa dan juga thubut, itu dikatakan jaiz bila khofa. Lah kalau tentang mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu berarti segala sifat yang kebalikannya sifat wajib itu masuk kepada sifat mustahil. Kalau di akidah awamnya wal mustahilu diddu kulli wajibi. Maka yang mustahil itu semua kebalikannya yang wajib itu semuanya masuk ke mustahil. Contoh, Allah wajib ada, maka mustahil Allah taala itu tidak ada, mustahil, nggak masuk akal Allah bila kita mengatakan Allah Ta'ala itu tidak ada. Begitupun juga sifat wajib Allah Ta'ala kudrot, Allah Ta'ala memiliki sifat kuasa, Allah Ta'ala qadiron, Allah Ta'ala maha berkuasa, maka Allah Ta'ala mustahil ajas, Allah Ta'ala mustahil memiliki sifat lemah, Allah Ta'ala mustahil ajizan, Allah Ta'ala mustahil zat yang lemah. Nah, maka kenapa kok ada sifat wajib sama mustahil itu? Karena tadi kembalinya kepada alam yang hadis tadi. Kalau sampai kita taslim bahwasanya alam itu ciptaan, alam itu baru, maka kelazimannya berarti pencipta itu harus berkuasa untuk menciptakannya. Harus berkuasa untuk menciptakannya. Pasti berkuasa. Kalau tidak berkuasa, ya gak masuk akal. Bagaimana mungkin kita meyakini bahwasanya alam ini ciptaan, sekaligus meyakini bahwasanya pencipta itu tidak bisa menciptakan. Kan paradoks di sana. Mustahil itu ya paradoks gitu. Itu adalah penjelasan tentang sifat-sifat mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang berlawanan dengan sifat yang wajib itu masuk kepada sifat yang mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dari itu. Sekian. Ya, kami kembalikan ke moderator. Alhamdulillah, penjelasan tentang sifat mustahil itu mustahil didukuli wajibin ya, itu sifat mustahil ya tentu saja masuk juga kepada wajib. Monggo, mungkin ada pertanyaan lagi seputar tentang tadi akidatul awam yang telah dijelaskan tadi tentang seputar wujud dan bakok yang sudah jelaskan. Mungkin ada kemuskilan atau kejanggalan yang bisa ditanyakan kepada sumber seputar akidatul awam, Ustaz, sampai nanti keluar dari pembahasan. Mungkin ada yang ingin bertanya, bisa langsung di kolom komentar, Ustaz, seputar tentang akidatul awam. Sifat mustahil, wajib, jaiz tadi menjelaskan. Sifat akal tadi tentang hukum itu ada 3, ada hukum syara, hukum adat, dan hukum akal. Juga beliau juga menjelaskan hukum akal itu juga ada 3. Jadi beliau juga telah jelaskan tentang hukum akal itu juga ada 3, wajib akal, istilah, jaiz. Beliau sudah jelaskan apa itu mustahil, ya tentu saja sudah masuk ke cakupan didukuli wajib. Ya, kalau wujud perlawanannya ya pasti ada. Mungkin ada pertanyaan kembali seputar akidatul awam.
seputar Aqidatul Awam. Apa itu sifat? Assalamualaikum Ustaz Kiai. Oke, ini pertanyaan Ustaz. Waalaikumsalam. Persilahkan Ustaz untuk bertanya kepada narasumber. Langsung dipaparkan Ustaz. Nah, pertanyaannya. Tadi sempat mendengarkan bahwa Asy'ariyah atau kita tidak membatasi sifat pada 20. Cuman tadi telat Ustaz. Mohon dijelaskan lagi kepada narasumber untuk menjelaskan lebih gamblang dan lebih logis. Soalnya kita sering dipojokkan oleh kelompok sebelah bahwa kita hanya membatasi sifat pada yang 20. Oke. Terima kasih untuk jawabannya. Assalamualaikum. Oke, itu ada pertanyaan Ustadz seputar sifat Allah. Mohon dijelaskan lagi dengan gamblang. 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 Mohon dijelaskan lagi. Oke, itu pertanyaan seputar Baik. pertanyaan seputar Ya, baik pertanyaan seputar tentang baik pertanyaan seputar pembatasan baik pertanyaan seputar belum di mood ini. pembatas. Ya. Mengenai pembatasan 20 sifat, memang tidak ada yang membatasi kepada 20 sifat. Maka kami telah menjelaskan pada episode sebelumnya bahwa kita mengimani sesuatu itu ada dua cara. Ada yang kita wajib mengimani secara ijmali, secara global. Ada juga yang wajib mengimaninya secara tafsili, terperinci. Maka sesuatu yang disebutkan secara spesifik di dalam nas itu kita wajib imani secara tafsili. Dan itu bukan hanya berlaku kepada sifat wajib Allah, begitupun juga sifat wajib Rasul, sifat mustahilnya, bahkan juga para Rasul, para malaikat. Maka kalau di Aqidatul Awam pakai istilah tafsilu asyri minhumu jibrilu, itu pakai tafsil di sana dengan menandakan bahwa tidak membatasi malaikat kepada 10. Tapi yang wajib diketahui secara tafsili ada 10. Tafsilu khamsatin wa isyrina lazim, itu menandakan bahwa 25 nabi tidak dibatasi 25, tapi yang wajib diimani secara tafsili. Lah, adapun sifat Allah Subhanahu wa taala, kita juga wajib mengimaninya secara ijmali. Bagaimana? Segala sesuatu yang bersifat kesempurnaan itu adalah melekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang bersifat kekurangan itu Allah taala munazzahun dari itu semua. Nah, maka itu cara kita mengimaninya secara ijmali, dan itu tidak terbatas kepada 20 sifat. Dan saya pernah menulisnya juga di serial Aqidah Awam episode keberapa, bahwa dikatakan oleh di Hasyiah Ad-Dasukinya itu bahwa wa amma ma'adal isyrina mimma yajibu lahu ta'ala fadaliluhu nakliyun faqad warada fi iddati ahadits ma ma'nahu anna lillahi kamalatin la nihayatalaha. Itu memiliki banyak-banyak kesempurnaan yang tidak ada batasnya. Falaha fayajibu la nihayatalaha fayajibu alaina an nu'mina biha ijmalan. Dari sifat-sifat yang tidak terbatas itu, bahkan yang kita tidak bisa memerincinya satu persatu, kita wajib juga mengimaninya tapi secara ijmali, bi anna taqidah wa nud'ina anna lahu ta'ala kamalatin la nihayatalahu. Jadi la nihayatalah. Jadi kita
wajib mengetahuinya secara ijmali, dengan cara kita meyakini, kita mengimani bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat yang tidak terbatas, sifat kesempurnaan yang tidak terbatas. Begitupun juga mustahil, kebalikannya ya, berarti mustahil Allah Ta'ala bersifatan sifat-sifat yang kekurangan. Itu yang saya kutip juga banyak, ada juga di Khulasatul Kalam, syarahnya Aqidatul Awam juga. Wa yajibu wujuban ainiyan ma'rifatul isyrina sifat ma'rifatul isyrina sifatul wajibatu lillahi ta'ala ala tafsil ma'tiqadin anna lillahi ta'ala sifati kamalin la tatanaha. Jadi kalau di syarahnya Aqidatul Awam yang namanya itu Khulasatul Kalam, itu justru dengan gamblang menjelaskan bahwa kita wajib mengetahuinya 20 sifat. 20 sifat itu wajib. Dan di sisi lain kita juga wajib mengimani bahwasannya Allah Ta'ala memiliki banyak sifat kesempurnaan yang la tatanaha, yang tidak ada batasnya. Maka dengan gampangnya, biar mudah istilahnya, saya mengutip di kitab Khulasatul Kalam juga, bahwa cara mengimani tadi itu ada dua metode lah. Yang pertama, ada sesuatu yang wajib kita imani secara ijmali. Nah, kalau di sini gini, al-awwal kismun tajibu ma'rifatuhu wal imanu bihi ijmalan. Yang secara ijmali. 5 minal adillatin nakliyati wal akliyati ala dalika ijmalan. Wa huwa jami'ul kamalati fi nadharil akli mithlul adl wal hub wal rahmah wal intiqam wal maghfirah wal hikmah. Itu semuanya wajib kita imani secara ijmali, tidak perlu tafsili. Nah, pokoknya sesuatu kalau di Al-Quran, di Nas itu dituturkannya secara ijmali, ya kita secara ijmali saja. Wathani kismun tajibu ma'rifatuhu wal imanu bihi tafsilan 5 minal adillatin nakliyah wal akliyah ala dhalika bihi tafsilan wa hiya 20 sifat. Yang 20 sifat itu karena memang dalil-dalilnya itu juga secara tafsili. Bahkan misalkan wahdaniyat ya. Wahdaniyat ya di Al-Qur'annya juga, kalau seandainya di dunia itu ada alihatu banyak Tuhan, la fasadata, maka ada 2 Tuhan maka akan rusak langit dan bumi itu. Itu juga menjadi dasar bahwa kita harus meyakini Allah Ta'ala wahdaniyat secara tafsili. Berbeda dengan misalkan maghfirah, hikmah, hub, rahmah, adil dan lain sebagainya. Itu juga sifat wajib yang selain 20 sifat dan wajib kita imani secara ijmali. Ya, itu mungkin sudah jami' mane ya jawaban itu. Ya. Jami' mane ya jawaban itu. Pertanyaan mau ingin bertanya seputar dijelaskan sama narasumber, ingin bertanya seputar tentang wujud kidam bako yang beliau telah jelaskan tadi. Yang mau ingin bertanya, ya, seputar Aqidatul Awam, Ustaz, bukan yang keluar dari konsep, bukan keluar dari pembahasan, tapi yang masuk, yang telah dijelaskan sama narasumber tentang apa itu wujud, qidam, baqo, apa itu sifat mustahil, wajib, jaiz bagi Allah dan bagi Rasul. Itu menjadi pembahasan. Gue yang mau ingin bertanya tentang seputar pembahasan tentang Aqidatul Awam telah dijelaskan beliau. Monggo pertanyaan terakhir sebelum. Bagaimana seorang anak yang ibunya rekoso pas hamil, Bu? Oke, monggo. Langsung kalau memang ada pertanyaan langsung dilontarkan kepada narasumber. Monggo yang ingin bertanya seputar yang beliau telah jelaskan seputar Aqidatul Awam, jangan sampai keluar dari pembahasan gitu. Nah memang yang dijelaskan oleh beliau tentang kajian Aqidatul Awam karangan Syekh Ahmad Al-Maliki. Monggo Ustaz, tentang seputar Aqidatul Awam, pertanyaan terakhir sebelum nanti ditutup.
pertanyaan terakhir. Oke. Kuwatuhum apa kekuatannya al-ulama billah wa bidinihi ila tasarrufi maring gunaakan ila tasarrufi maring nasarrufakan maring gunaakan fi dhawahirihim ing Monggo yang bertanya langsung dilontarkan kepada narasumber, jelaskan kepada narasumber seputar unek-unek yang ada di pikiran Anda. Monggo lontarkan kepada narasumber. Monggo yang ingin bertanya. Pertanyaan terakhir seputar Aqidatul Awam yang beliau jelaskan tentang wajib, mustahil, jaiz bagi Allah dan bagi para rasul. Beliau juga telah jelaskan tadi apa ainuddad, zaiduddad, ainul musamma, ghairul musamma. Ya, beliau telah jelaskan juga, beliau telah menyinggung tadi di awal-awal tentang nahunya minas sifah, tentang tab'id, bermakna tab'id mubayyin. Monggo seputar Aqidatul Awam gitu. Jangan sampai keluar dari pembahasan. Nah, memang ini menjelaskan tentang akidah-akidahnya orang awam, bagi akidah-akidah bagi pemula yang ingin mengetahui tentang sifat-sifatnya Allah. Mungkin sifat-sifatnya Allah yang perlu diketahui, bukan sifat dzatiyahnya Allah. Nah, memang kita tidak boleh memikirkan tentang sifat dzatiyahnya Allah sendiri. Gue yang ingin bertanya, pertanyaan terakhir, mungkin yang ingin bertanya tentang apa sifat jaiz, tadi kan sudah disinggung apa itu. Ada yang bertanya tentang sifat mustahil. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya, kami serah. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya bisa. Mungkin kalau nggak ada yang bertanya kembali, saya pasrahkan kepada narasumber. Gimana Ustaz? Apa sudah disudahkan saja tentang kajian ini? Karena memang udah. Ya, izin saya menambah tentang yang mustahil tadi, karena yang ditanyakan ternyata bukan itu. Dan saya lihat di komentar ini ada yang di komentar ini juga ada yang justru kebingungan tentang bahwa kalau Allah Ta'ala memiliki sifat muhal, apakah Allah Ta'ala memiliki sifat muhal tersebut? Nah, yang dimaksud muhal ini konsepnya seperti ini. Segala sesuatu, bukan hanya tentang ketuhanan ya, segala sesuatu, akal itu menghakiminya itu dari tiga hal. Imma itu misalkan sesuatu itu wajib ada secara akal, ada yang mustahil ada secara akal, ada juga yang jaiz ada secara akal. Maka kalau Allah Ta'ala mustahil, atau misalkan kita contohkan kepada benda ini mustahil bergerak dan diam secara bersamaan. Apakah dia memiliki sifat muhal bergerak dan diam secara bersamaan? Iya, ini muhal bergerak dan diam secara bersamaan. Secara akal itu tidak masuk akal. Jadi yang dimaksud muhal itu memiliki sifat muhal itu berarti Allah Ta'ala berarti Adam hudus fana. Bukan begitu. Justru Allah Ta'ala muhal. Jangan dibuang muhalnya itu. Muhal memiliki sifat hudus, Adam hudus fana ila akhirih itu. Justru
di sananya yang apa namanya yang dimaksud memiliki sifat muhal bukan memiliki sifatnya satu persatu, justru berarti muhal memiliki sifat-sifat tersebut. Ya, itu mungkin tambahan dari kami. Kalau memang tidak ada pertanyaan atau bahkan ada pertanyaan berikutnya ya mungkin bisa ketemuan di lain waktu. Mungkin kalau masukan dari saya itu kepada moderator saya kembalikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.